Kita akan belajar materi kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan pipih serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berikut ini proses pembuatan pensil berdasarkan cerita tersebut. Ya, proses pembuatan pensil kita buat kolom hasilnya seperti ini ya. Grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Selanjutnya, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Lalu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan kemudian pensil ditutup dengan kertas dan juga kayu. Kemudian, sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Ya, sumber daya alam yang digunakan untuk membuat pensil yaitu kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Lalu, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Selanjutnya, adik-adik diminta memberikan saran agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Berikut ini contoh sarannya, nanti adik-adik bisa melengkapi lagi. Untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Dengan rajin menggunakan rautan juga mengurangi resiko patah pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur.
Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia. Berikutnya, adik-adik diminta untuk menuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan pada tabel berikut. Ya, untuk gambar yang pertama yang paling atas, pekerjaannya adalah tukang kayu. Kemudian, barang yang dihasilkan meliputi meja, kursi, dan perabotan rumah lainnya. Bahan asal benda yaitu kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan ya termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu gambar pekerjaan yang kedua adalah pemerah susu. Barang yang dihasilkan tentunya susu. Bahan asal benda yaitu hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu penambang. Barang yang dihasilkan batu bara. Bahan asal benda adalah tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian petani. Barang yang dihasilkan ada sayuran, padi, dan buah-buahan. Bahan asal benda adalah tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu ada nelayan. Barang yang dihasilkan yaitu ikan. Bahan asal benda adalah hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, selanjutnya silakan adik-adik amati tabelnya. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Ya, sumber daya alam yang kita manfaatkan ada hewan dan juga tumbuhan. Lalu bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Kita harus menggunakan barang-barang yang kita miliki dengan bijak, tidak boros, dan sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita boros menggunakannya, maka akan mengancam ketersediaan sumber daya alam karena barang-barang tersebut terbuat dari sumber daya alam.